marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal. Sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ya, ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara, saya beri wewenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja, daripada bikin susah kita. Saya Kosam Erawan, pemerhati wilayah Sumedang, Jawa Barat. Saya ikut prihatin atas kejadian di Sulawesi Utara yang mana guru honorer telah dipolisikan oleh orang tua murid karena hal sepele. Mengapa sampai terjadi guru dipolisikan oleh orang tua murid? Apalagi orang tua murid sebagai polisi pengayom pelayan masyarakat yang harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, jangan memberikan contoh tidak baik. Menurut keterangan dari salah satu media yang saya baca dan dari salah satu media televisi nasional, mengatakan permasalahannya hanya karena diduga dijewer. Seberapa parahkah luka dampak jeweran tersebut? Sampai teganya guru dipolisikan oleh orang tua murid. Saya menilai perbuatan orang tua murid tindakan yang berlebihan dan tidak patut dicontoh. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau sadari? Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, yang harus kita hormati, kita muliakan. Pengorbanannya yang begitu besar untuk mencerdaskan muridnya agar berguna bagi nusa bangsa dan agama. Kadang pengorbanan guru honorer tidak sesuai dengan upah atau gaji yang guru honorer terima. Wahai orang tua murid yang melaporkan guru, sadarlah, beristighfarlah. Saya menyarankan agar segera mencabut laporan polisi guru tersebut. Dan saya berharap ini kejadian yang terakhir kalinya guru dilaporkan orang tua murid karena hal sepele. Orang tua boleh melaporkan siapapun kalau memang itu pelanggarannya sangat berat, apalagi perbuatan melanggar hukumnya membahayakan negara, itu wajib dilaporkan dan diproses hukum. Masalah kasus Supriyani ini secepatnya untuk diselesaikan dengan musyawarah. Jangan penjarakan guru Supriyani, segera cabut laporan polisi, damai itu indah. Inilah kutipan kronologi dari salah satu media yang saya baca. Polisi jelaskan soal guru honorer di Konawe di penjara diduga karena aniaya murid. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, angkat bicara terkait polemik kasus Supriyani, guru honorer SD Negeri 4, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, yang ditahan atas kasus dugaan penganiayaan anak muridnya. Febri menegaskan, kasus dugaan penganiayaan itu dilaporkan di Polsek Baito. Dalam prosesnya, kata dia, penyidik telah bekerja profesional. Penanganan kasusnya itu sudah sesuai SOP, kata Febri saat jumpa pers di kantornya. Dalam foto barang bukti yang ditampilkan, terlihat ada sapu dan baju seragam korban. Ada juga foto paha belakang korban yang memar-memar. Mediasi 5 kali. Ia menjelaskan, Supriyani dilaporkan langsung oleh Nur Fitriana, orang tua korban. Dalam prosesnya, penyidik sempat melakukan upaya mediasi. Pelapor dan terlapor dipertemukan. Bahkan mediasi dilakukan selama 5 kali. Pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan selama 3 bulan untuk memberikan ruang mediasi kepada kedua pihak. Selama 5 kali mediasi tak ada kesepakatan, ucapnya. Keluarga korban tidak pernah meminta ataupun membahas dan menyebutkan nominal uang untuk persyaratan atau kompensasi damai, sambungnya. Karena tidak adanya kesepakatan damai itu, pelapor kemudian mempertanyakan perkembangan laporan yang diadukan. Sehingga,
Penyidik menindaklanjuti dengan melakukan gelar perkara. Bulan Juni tahun 2024 gelar perkara, dinaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan bukti-bukti awal dari hasil penyelidikan penyidik Polsek Baito, tegasnya. Saat proses penyidikan berlangsung, KPAID Konawe Selatan melaksanakan mediasi kepada kedua belah pihak. Namun, tetap tidak ada kesepakatan. Hingga pada akhirnya berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Penyidik Polsek Baito melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti di Kejaksaan Negeri Andolo. Selama pelaksanaan proses penyidikan, pihak penyidik Polsek Baito tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. Penahanan terhadap tersangka dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Andolo sejak diserahkan oleh penyidik, jelasnya. Kasus ini terus berlanjut. Supriyani yang kini mendekam di balik jeruji besi lapas perempuan kelas 3 Kota Kendari akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri PN Andolo. Sebelumnya, kasus Supriyani ini viral di media sosial dan mendapat dukungan dari para guru. Safe Ibu Supriyani, SPD, guru SDN Baito, Konawe Selatan, ditahan polisi karena menegur siswa yang nakal. Orang tua siswa tersebut adalah anggota polisi. Mohon doa dan bantuannya Ibu Supriyani, SPD, seorang guru honor yang sedang dalam masa pemberkasan P3K setelah honor bertahun-tahun. Kronologi yang diperoleh dari pihak sekolah sebagai berikut. 1. Kejadian ini sebetulnya sudah lama. Berawal dari luka goresan di paha siswa. Dia lapor sama orang tuanya, luka di pahanya bekas pukulan gurunya. Padahal gurunya hanya menegur tidak memukul. Tapi orang tuanya tidak terima. Daripada panjang masalah, guru dan kepala sekolah datang ke rumah minta maaf. Permintaan maaf diterima, ternyata itu jebakan. Karena orang tua siswa seorang polisi, permintaan maaf guru dianggap mengakui kesalahan. Ternyata diam-diam masalah ini diproses. Sampai akhirnya guru dapat panggilan di Polda, sampai di sana katanya mau dimintai keterangan, ternyata langsung ditahan dan suami disuruh pulang. Padahal ini guru masih honor, punya anak kecil. Sudah beberapa malam ditahan di Polda. 2. Waktu datang ke rumah orang tua siswa minta 50 juta rupiah dan orang tua siswa meminta kepada pihak sekolah agar guru tersebut dikeluarkan dari sekolah. Tapi karena guru tersebut tidak merasa melakukan jadi tidak mau membayar. 3. Siswa tersebut nakal. Kemudian menurut info siswa ini dijewer, tapi masih batas wajar dan guru yang bersangkutan sudah meminta maaf kepada orang tua siswa, korban. Dikira yang bersangkutan guru persoalan sudah selesai. Akan tetapi tiba-tiba ada panggilan dari kejaksaan dan guru yang bersangkutan langsung ditahan karena berkas perkara tiba-tiba sudah lengkap. Mohon disebarkan untuk membebaskan Ibu Supriyani, SPD, dan beliau segera mendapat keadilan. Sumber istimewa. Masukin 2 juta itu Bang ya untuk penangguhan. Pertama, itu katanya bilang ada Supriyani datang mengaku. Dia telah bersalah. Tahu tidak kenapa bisa terjadi itu? Ibu Supriyani ditekan sama penyidiknya namanya Jeffrey. Ya? Iya, penyidiknya pada saat itu. Penyidik pertama ya. Pak Jeffrey menyatakan, sampaikan ke kepala sekolah, sampaikan Bu Supriyani datang saja mengaku, meminta maaf. Kalau sudah mengaku dan minta maaf, perkara ini dihentikan. Ya kan? Dengan berat hati Ibu Supriyani datang karena dia sudah ketakutan. Katanya kalau tidak meminta maaf akan digelar perkara tersangka. Ibu Supriyani ketakutan karena dia berpikir anaknya masih kecil. Datanglah minta maaf sambil menangis. Di BAP ada itu. Ya kan? Ibu mengakui apa dia melakukan itu, dia mengaku saja iya sambil menangis. Itu menandakan bahwa Ibu Supriyani tertekan toh. Nah, itu. Itu kerjanya si Jeffrey. Kemudian apa? Pada saat setelah dia tersangka, ada permintaan uang. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Ibu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil oleh Kapolsek di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta. Uangnya Ibu Supriyani 1.500.000 ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000. Kemudian apa lagi? Pada saat mau di kejaksaan, ditelepon oleh orang dari perlindungan anak. Katanya dari pihak kejaksaan meminta 15 juta supaya tidak ditahan. Ya kan? 15 juta supaya tidak ditahan. Ibu Supriyani tidak bisa lagi menyanggupi karena dia tidak ada duit. Ya kan? Nah, ini dari awal kita sudah lihat bahwa ini luar biasa di seseorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya para aparat penegak hukum kita. Ya? 50 juta, Bang. Oh, 50 juta ya, disampaikan itu. Ada dalam catatan Ibu Supriyani, disampaikan. Dan kalau dia mengelak, Kanit, kami ada rekamannya. Yang minta siapa? Hah? Yang minta uang 50 juta itu siapa? Iya, di dalam polsek itu.
Kapolsek atas Ya, ya, Bang? jadi nah, jadi itu Tapi Bang, waktu video klarifikasi kepada saya itu awalnya mereka mengatakan inisiatif pertama. bukan inisiatif. Jadi kami sudah ada Kanit Intel, Kanit Reskrim tidak usah mengelak, sudah ada rekamannya di sini. Dia datang minta kepala desa supaya memperhalus bahasanya. Dia mengakui bahwa betul ada permintaan 50 juta itu. Nanti kami perdengarkan di persidangan. Video pada saya itu yang mengakui bahwa asal mula itu 50 juta itu bahwa inisiatif dari Pak Desa itu memberikan keterangan dia lagi tertekan. Dan Pak Desa akan kami siap dampingi. Dia ditekan-tekan. Faktanya bahwa sekarang kami sudah ada bukti rekaman bahwa Kanit itu datang meminta ke Pak Desa supaya diperhalus bahasanya. Dia sudah tertekan. Iya, ada. Kalau penjelasannya 50 juta bagaimana Bang? Tadi belum clear itu. Kalau penjelasannya Kanit, 50 juta itu untuk Kapolsek. Itu untuk Kapolsek? Iya, untuk menghentikan, selesaikan Yang kasus. minta siapa Bang sebenarnya? Yang minta kan lewat Kanit. Kanit lewat Kanit disampaikan. Ke kepala desa tuh langsung. Iya, ke kepala desa. Kepala desa yang sampaikan. Iya, iya, iya. Clear itu. Clear ya? Uang 50 juta itu untuk apa sebenarnya? Yang nggak tahu, katanya pokoknya untuk penghentian perkara. Jadi ada permintaan 50 juta, Ya. ada 2 juta sama Ya. 15 juta. Yang diberikan cuma 2 juta. Kejaksaan 15 juta. Ya, itu kejaksaan yang menyampaikan orang dari perlindungan anak. Biar kasusnya dihentikan atau Tidak ditahan. tidak ditahan dan hukuman atau Bukan, tidak ditahan di kejaksaan. Ya. Bocor hasil visum anak polisi, bukan dipukul Supriyani. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 04 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani, mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi yang bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun, hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo Hashim. Baru-baru ini terungkap, anak polisi tersebut mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya, kasus honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal tersebut diungkapkan, Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasar hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukul. Hasil visum yang merah-merah itu benturan benda tajam, kata Abdul Halim Momo. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Memang diakui anak itu dia jatuh di sawah, tapi isu kasusnya dialihkan seakan guru ini kriminalisasi, ada kesan pemerasan, katanya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh, bukan luka pukulan sapu. Korban dipukul menggunakan sapu sebanyak 1 kali. Saat dicocokkan dengan bekas luka, rasanya janggal sekali, katanya. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A, sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pukul 10 wita. Sedangkan kata wali kelas 1B, Li, kelas telah kosong di jam tersebut. Tidak sinkron karena keterangan wali kelas korban jam tersebut murid sudah pulang, katanya. Sementara itu, mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duaji angkat bicara. Susno Duaji menyampaikan keprihatinan usai mengetahui kasus Supriyani guru honorer telah sampai di meja hijau pengadilan atas kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi berinisial RD. Melansir dari Nusantara TV Prime, Susno menilai kasus yang menimpa Supriyani menunjukkan kurangnya pemahaman hukum. Ia juga mengatakan kasus ini memiliki banyak kejanggalan dan rekayasa yang sangat tinggi. Saya sangat prihatin dan sedih. Kasus ini bau-baunya rekayasanya sangat tinggi, ujar Susno. Menurut Susno, kasus ini semestinya tidak masuk ranah pidana jika aparat penegak hukum memahami aturan dan jurisprudensi. Susno menjelaskan berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan pemerintah tahun 2004, tindakan guru dalam mendidik murid tidak dapat dipidana. Guru itu harusnya bebas karena sudah dilindungi oleh jurisprudensi bahwa tindakan seperti itu bukanlah tindak pidana. Sambungnya, lebih lanjut, Susno juga geram dengan proses hukum yang diterima kejaksaan tanpa mempertimbangkan fakta material. Ia menegaskan bahwa proses hukum pidana harus berlandaskan pada kebenaran material, bukan sekadar berkas administrasi. Pidana itu harus mencari kebenaran material. Kalau saksinya korban itu anak-anak maka dia itu bukan saksi, gugur itu saksi. Tegasnya, ex-Jenderal Bintang 3 Polri juga mengingatkan aparat yang menangani kasus ini perlu memahami undang-undang yang melindungi guru.
IS mengimbau para junior di Polri untuk lebih mempelajari hukum dan memahami aturan-aturan yang berlaku dalam melindungi guru dari kasus hukum. Belajar hukum, ada jurisprudensi Mahkamah Agung, ada peraturan pemerintah melindungi guru. Sekarang ada aturan hukum yang jelas Susno. Sementara itu, kasus ini disinyalir janggal lantaran guru honorer Supriyani mengajar di kelas 1B sementara korban merupakan kelas 1A. Adapun luka yang dialami korban berinisial RD tidak cocok dengan alat pemukul berupa gagang sapu seperti yang ditudingkan. Susno menduga luka tersebut bukan terjadi di dalam lingkungan sekolah, melainkan di luar sekolah. Saya khawatir itu terjadi di luar sekolah. Apakah dia berkelahi, jatuh atau mungkin di rumahnya, kata Susno. Menurutnya, kasus ini tak perlu diterima oleh penyidik karena benda tumpul seperti sapu kecil kemungkinan meninggalkan luka goresan. Sosok Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moch Sholeh turut jadi sorotan gara-gara kasus guru Supriyani viral. Kombes Moch Sholeh langsung gerak cepat mengerahkan anggotanya untuk memeriksa sejumlah penyidik yang menetapkan guru Supriyani sebagai tersangka. Beberapa penyidik Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, telah diperiksa. Guru Supriyani ditetapkan jadi tersangka atas tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 yang diketahui sebagai anak polisi. Pemeriksaan dilakukan tim dari Polda Sultra yang ditugaskan mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus yang dialami oleh guru honorer tersebut. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Sholeh mengungkapkan saat ini sudah ada sejumlah pihak yang diminta keterangan dalam kasus guru Supriyani. Mereka yang dimintai keterangan yakni sejumlah personel Polsek Baito dan pihak yang mengetahui kejadian pemukulan yang dituduhkan ke guru SD tersebut. Sholeh mengatakan anggota polisi yang terlibat juga saat ini masih diminta keterangan terkait proses penyidikan kasus guru Supriyani sudah sesuai SOP atau tidak. Keterangan dari personel bersama saksi lain nantinya akan dikumpulkan tim dengan pantauan langsung Propam Inspektorat Pengawas Daerah, Ituasda, Polda Sultra. Terkait jumlah personel dan saksi yang diperiksa, Kabid Propam Polda Sultra belum bisa menyampaikan. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duadji kerap memberi kritikan secara belak-belakan tiap kasus yang melibatkan institusi Polri. Teranyar, Susno mengkritisi kasus guru honorer Supriyani yang dituduh menganiaya anak dari polisi, Aibda Wibowo Hashim di Konawe Selatan. Susno justru memberi kritikan menohok kepada Aibda Wibowo, ayah dari si anak itu. Menurutnya kasus ini dipenuhi kejanggalan. Ia juga mencium bau-bau rekayasa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Supriyani. Bahkan Susno menyebut Aibda Wibowo sebagai polisi cengeng asal main lapor jika pemukulan yang dilakukan Supriyani benar. Susno melanjutkan jika Supriyani terbukti melakukan pemukulan, sebenarnya Supriyani tak bisa dituntut karena ia dilindungi oleh hukum. Susno pun menyindir agar para penegak hukum untuk belajar kembali soal hukum. Proses mediasi antara guru Supriyani dengan keluarga Aibda WH gagal, sehingga dugaan kasus penganiayaan siswa diselesaikan di pengadilan. Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulteng. Kasus ini disorotan lantaran Supriyani mengaku tak memukul siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Sebelum sidang perdana dimulai, keluarga Aibda WH menghampiri Supriyani dan meminta kasus diselesaikan secara mediasi. Namun, pihak Supriyani menolak lantaran berkas perkara telah masuk pengadilan. Dengan adanya persidangan, Supriyani berharap kebenaran kasus ini terungkap termasuk upaya keluarga korban meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah.
Beginilah cara oknum penyidik Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, Sultra, mendesak guru honorer Supriyani agar ngaku memukuli muridnya. Namun pada dasarnya Supriyani enggan melakukan hal tersebut. Ia pun diteror dengan telepon agar terus membujuk Supriyana mengaku. Seperti diketahui, kasus guru aniaya murid ini akan memasuki persidangan perdana pada Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelumnya, Supriyani pun juga telah keluar dari Lapas Perempuan Kendari Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, 22 Oktober 2024, setelah ditahan 4 hari. Ia pun diberikan penangguhan penahanan dalam menjalani kasus penganiayaan yang dilaporkan orang tua muridnya. Saat keluar dari lapas, Supriyani pun sempat mengungkapkan bagaimana penyidik Polsek Baito mendondor dirinya agar mengaku. Awalnya, Supriyani dituding memukul siswa berinisial M menggunakan sapu di dalam kelas. Ayah korban M adalah seorang polisi yang menjabat Kanit Intelkam Polsek Baito berpangkat Aibda. Supriyani menyebut jika dirinya tidak pernah melakukan kekerasan. Ia membantah memukul siswanya menggunakan sapu pada Rabu, 24 April 2024, silam. Namun dirinya tetap dilaporkan oleh orang tua murid. Dalam perjalanan kasus, Supriyani selalu ditelepon oleh penyidik. Sosok penyidik tersebut bertugas di Reskrim Polsek Baito. Ia dipaksa untuk mengakui telah memukul siswa. Supriyani mengaku ditelepon penyidik dan diminta untuk mengaku bersalah. Selama 16 tahun menjadi guru honorer, baru kali ini Supriyani berurusan dengan hukum. Ia mengaku heran dituduh memukul korban padahal tak mengajar di kelasnya. Pihak korban menawarkan jalur damai dengan syarat membayar uang 50 juta rupiah. Nominal tersebut diucapkan kepala desa saat proses mediasi.